Di Dusun Petamburan ini ada 6 tower. Ya, setiap towernya itu terdiri dari 100 unit unit rusun Petamburan. Jadi satu unit itu ada 2 RT. Jadi semuanya ada 12 RT semuanya. Ya, semuanya menggunakan listrik yang dari daya 1300, kebanyakan 1300, dulunya 450 watt. Sekarang kan seiring dengan perkembangannya kebutuhan listrik, banyak yang tambah daya jadi 1300. Seharusnya listrik yang digunakan adalah sesuai dengan kebutuhannya, bukan hanya digunakan untuk berbagai macam kepentingannya saja. Misalkan, ketika listrik itu berdaya 1300, maka gunakanlah listrik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebanyakan tuh kontrak dia mau pakai fasilitas yang lebih, misalnya mau pakai AC, sedangkan meteran yang awal kan cuma dayanya mungkin katakan yang 450, tapi dia mau pakai AC. Nah, ada aja yang mereka tambah daya dengan tidak seizin pengelola PPRS atau PLN. Kalau pelanggan di sini kebanyakan cuma dari ini kan pengelosan aja, ngelos meter, dia beban. Tapi kadang-kadang Pak itu dia paling dia masih ngontrak. Di sini kan kebanyakan ngontrak. Udah dia habis kontrak, udah di normal lagi. Tapi kadang-kadang yang ngontrak ada semuanya dia karena bahwa dia punya AC sendiri, bekas di rumah dia gitu, terus di kontrakan yang lain dibawa ke sini, dipasang aja langsung, tau-taunya kecepret terus. Sebelum pakai voucher itu karena kenapa ya? Kebanyakan dulu ya wattnya terlalu tinggi, jadi pemakaiannya orang asal-asalan. Masalahnya kan dia juga istilahnya ya kalau dibilang ya saya sih jujur aja nih, kebanyakan dulu kan kalau orang-orang listrik tuh orang PLN itu bermain. Masalahnya kan dia dibayar dia bisa ditinggiin, sedangkan wattnya pembayarannya sekian. Nah kan pernah kejadian akhirnya opal ya kan. Nah operasi listrik nih ketahuan, akhirnya ketangkep karena untuk kebutuhan mereka, jadi istilahnya ya itu nggak dipikirin dampak negatifnya itu ke sana dia. Yang penting gue bayar murah, listrik gue gede gitu. Tapi ini kotak OK-nya nih kok nggak disegel semua nih. Nih, nah kayak gini contoh langsung ada ya, ada nggak tertib kayak ini nih, kurang tertib soalnya bisa membahayakan. Kalau kayak gini ada hewan masuk itu nempel ke apa itu terminal itu kan bisa jadi konslet tuh. Ini hampir semua ini. Iya, dibuka semua. Ntar tanda sama teknisnya ntar. Maksudnya nggak disegel-segel itu gimana maksudnya? Ya kan kita itu tertib listrik ya. Iya. Mau tertib listrik itu kunci utama itu segel. Oh. Dia harus segelan. Kalau segel dibuka kan kita nggak tahu tuh, dari PLN nggak tahu dia ngapain aja di sini. Mana nih? Oh, itu nggak batang ampere ya? Nggak batang ampere ya, harusnya bisa diukur ada tegangannya nggak kan? Oh iya. Apa itu? Apa gitu? Ya konslet lama-lama panas kebakar kan. Terus yang disalahin siapa kak gitu? PLN. Terus yang buka ini siapa nih? Ya buat orang-orang sini. Nah, Kalau di sini penyebabnya yaitu tadi karena suka ada ngepong, kendor kebakar, bekas kebakar itu saya ganti ininya. Keduanya karena habis penyabutan itu tunggakan nyabut, dicabut itu nggak disegel lagi. Kadang-kadang orang yang tersibuk juga pas ada saya di sini, jadi blok sekian saya cabut meterannya, nih pasang lagi, saya pasang lagi kadang-kadang gitu. Kalau ngopong itu bisa dari sambungan kurang kencang, kurang ini gitu. Saya juga dari si kabelnya itu udah
kalau kebanyakan sih kalau ngomong ngepong itu karena kurang kencang aja itunya. Sering dulu yang sering blok sini sama blok sering yang ini mati lampu terus. Kalau dilihat ada yang ini juga dari jadi kabel ukuran kabel yang kayak ini kan saya semua ini kalau sekarang saya semua kasih pembatas satu gedung ini pembatas ada pembatas sendiri. Konsleting atau kebakaran sendiri pernah terjadi sih dulu di blok 1 yang tahun 2003 awal-awal ditempati. Memang kita juga kurang sosialisasi juga dulu pertama menempati. Itu panel karena kebanyakan nggak kuat banyak pada naruh kardus itu di panel, jadi dia ngerembet panas kabelnya ada karena percikan api kan itu. nggak rusun itu kan dia satu box panel satu apa namanya jadi panel, jadi kalau misalnya kena kosa satu dikit kena merembet semuanya. Dari tiang sampai meteran doang itu tugas PLN. Kalau ke sono dari meteran ke atas ke rumah itu tugas teknisi masing-masing. Sebenarnya yang sering kebakaran yaitu dari meteran ke dalam yang seringnya. Kalau sambungan kurang ini di kabel kencang kurang kencang kendor keluar api ya itu jadi kebakar sih. Banyak kan kalangan tinggi kayak broker-broker, ya kan? Dia jeleknya seperti itu. Masalahnya kan kalau orang kontrak dia pemakaiannya kan pakai AC, ya kan? TV yang 29 in, segala macam kulkas, mesin cuci. Itu kan wattnya gede. Kalau dia pakai listrik ini nggak bakalan sanggup nampung listriknya karena listriknya cuma 900 watt. Itu pemakaian di atas 1300. Makanya dia pakai itu loss. Kadang-kadang namanya orang udah gak dipikirin itunya, jarang gak dipikirin resikonya. Itu yang penting hari ini senang aja gitu loh istilah katanya. Pelanggan itu belum aware, belum sadar terhadap bisnis proses yang ada di PLN, terutama dalam sisi pemasangan atau penyambungan daya, perubahan daya secara resmi di PLN, sehingga mereka masih menganggap bila ingin menambah daya atau melaksanakan sambung baru di PLN itu masih rumit prosesnya. Ini juga kadang-kadang kalau dari pembayaran ada oknum tertentu ke sini nganterin surat kena mail, itu yang ininya sering kena mail ya, mail istilahnya karena dia mau bayar udah 3 bulan yang mau dicabut, mail kagak jadi dicabut, itu yang ininya. Mail itu apa Pak ya? Mail itu yang ngasih uang rokok lah. Ada oknum-oknum di lapangan lah memanfaatkan itu ya. Jadi seharusnya dia sudah dilakukan pemutusan, tapi tidak dilakukan pemutusan karena petugas lapangan tadi, oknum tadi diberi uang rokok lah gitu kan. Jadi dia tidak diputus. Waktu PLN menugasi apakah itu mitra kita untuk melakukan pengecekan ke lokasi pelanggan yang terindikasi pelanggan ini melakukan pelanggaran di sisi pemakaian energi, kita pasti memberikan surat tugas. Memberikan surat tugas resmi, biasanya didampingi juga oleh kepolisian. Jadi intinya kalau ada surat resmi dari PLN untuk mengecek, ada petugas kepolisian juga dan bisa dipertanggungjawabkan, itu ada petugas resmi. Bila masih ragu, bisa menanyakan langsung, menelpon ke kita, bisa ditampung di kontak center 123. Diambil dari berbagai sumber, dinyatakan bahwasanya pemadam kebakaran mencatat 75% kebakaran di Jakarta saja diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik. Itu yang menjadikan acuan bahwasanya masyarakat kurang peduli akan standar keamanan listrik itu sendiri. Padahal ketika listrik itu dibuat standar dengan kegunaannya dan lingkungannya itu sendiri, maka listrik terbilang cukup aman karena sudah ada standarnya dari pemerintah untuk penggunaan listrik aman di setiap bangunannya itu sendiri. Mereka harus mengontrol pengontrak. Dia sebenarnya kan suka menaikkan daya sendiri tanpa jalur resmi. Juga kepada PLN-nya ya,
cobalah disosialisasikan bagaimana cara pemakaian listrik yang baik ke warga-warga dusun Petamburan. Itu aja, dan juga menegur mungkin oknum PLN juga yang memang bisa diajak kerjasama dengan pelanggaran tadi. Harapan Bapak gimana untuk kedepannya gitu? Kalau ini Pak, seperti kan gimana yang ingin percayaan aja, percaya dari PLN ke teknisi kita di sini buat kayak kerjasamanya gitu loh. Itu doang yang ini saya harapkan buat PLN. Kembali lagi ke manusianya. Hemat itu bukan dari alat, tapi hemat itu dari habit manusianya. Jadi kebiasaan manusianya kalau bisa menghemat ya akan hemat dia. Tapi kalau hemat itu dibantu oleh alat, itu konsepnya menurut saya kurang tepat lah, seperti itu. Kalau menurut saya kan kebetulan nih Bu RT semua nih. Yang penting warga kita jangan sampai timpang dengan listrik gitu kan. Kalau listrik kita mainin tuh listrik kita berbahaya gitu bagi warga yang lain yang kena ambasnya gitu kan. Jadi kalau misalnya listrik kita nggak kenapa-napa, yang lain kena, semua bisa bahaya. Gitu aja kalau bagi saya. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai kita ada yang nyolong gitu ya kan. Itu aja. Harapan dari saya adalah masyarakat harus selalu diedukasi dan ditertibkan dalam penggunaan listrik itu sendiri. Kalau harapan saya sih ya istilahnya kita buat kepentingan bersama ya, kalau bisa ya janganlah seperti itu lagi gitu. Masalahnya kan ini kepentingan umum, kita juga bakalan kedepannya kan bagus juga buat kita. Bagaimana kalau kejadian seperti itu, bagaimana negara ya kan, kita juga ngerugi negara.